Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Amma ba'du, pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dukung terus channel Sunanul Huda TV dengan like, subscribe dan share seluas-luasnya, karena channel ini dibuat untuk dakwah Islam, untuk perkembangan agama Allah Subhanahu wa taala, agar ajaran-ajaran Islam membumi di seluruh dunia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah like, subscribe dan share. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah, sedekah jariah, karena yang menyebarkan kebaikan maka ia pun akan mendapatkan pahala dari kebaikan orang yang mengerjakan amalan tersebut. Mudah-mudahan menyaksikan video ini semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, antum semuanya diberikan sehat wal afiat, panjang umur, berkah rizki. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, al jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan. Siapa saja yang keempat golongan tersebut? Karena yang namanya surga ini adalah sebuah tempat darun ni'am, tempat kenikmatan, di mana di dalam surga ini semua orang tidak harus bekerja lagi, tidak harus capek lagi. Makanya ketika kita hidup di dunia, pastinya kita ketika beramal kebaikan ini adalah tujuannya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang-orang yang gemar rajin membaca Al-Quran. Al-Quran ini adalah sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Kalau manusia ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka ia harus mengikuti petunjuk yang di dalam Al-Quran. Sudah jelas petunjuk itu adalah menuju keselamatan baik dunia dan akhirat. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi yang lain mengatakan, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Bacalah Quran, kata Nabi, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat, akan memberikan syafi'an li ashabihi, akan memberikan syafaat kepada si ahlinya, kepada si pembacanya. Dimana kita mengetahui, bahkan kita sering mendengar bagaimana ketika kiamat terjadi, semua orang dalam keadaan bingung. Dalam keadaan bingung harus meminta pertolongan kepada siapa? Nah, ternyata orang yang gemar rajin membaca Al-Quran, maka Al-Quran tersebutlah yang akan memberikan pertolongan atau syafaat kepadanya. Yang kedua, di surga merindukan kepada wahafizil lisan, yaitu orang yang menjaga lisannya dari perkataan keji, dari perkataan yang menyakiti hati orang lain. Percuma kita ibadah rajin, sholat siang malam ibadah, sedekah bermiliar-miliar, tapi kalau lisannya tidak dijaga, menyakiti hati orang lain, ghibah dan lain sebagainya, menyebar fitnah dan lain sebagainya, maka itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita ahli ibadah. Malam ia ibadah berzikir kepada Allah, siang hari ia ibadah berpuasa dan melanjutkan zikirnya. Tapi perkataannya, ucapannya, lisannya seling menyakiti hati tetangganya. Lalu dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa inilah ada wanita seorang ahli ibadah tapi lisannya menyakiti hati tetangganya. Maka jawaban Nabi apa? Wanita tersebut bukanlah ahli surga, tapi dia adalah ahli neraka. Berarti
menjaga lisan ini adalah sebuah akhlakul karimah, berakhlak yang mulia. Ibadah kita rajin, hablum minallah wa hablum minannas harus kita jaga. Hablum minallah harus kita jaga, hubungan dengan Allah, ibadah kepada Allah kita harus baik, juga kita hubungan terhadap manusia harus baik. Tidak hanya kita hubungan kepada Allah baik, tapi terhadap manusia tidak baik, itu juga salah, harus seimbang. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Yang ketiga yaitu orang yang memberikan kepada orang-orang kelaparan. Orang-orang kelaparan siapa saja? Orang-orang yang membutuhkan. Ketika kita memberikan makanan berupa sedekah makanan, minuman dan lainnya, maka itu adalah sebuah nilai yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang di zaman sulit, banyak orang-orang yang kekurangan, maka kita harus berikan ketika kita miliki. Karena sedekah ini bukan hanya ketika kita lapang saja. Karena ketika sulit pun orang-orang yang beriman selalu memberikan sedekahnya, apa yang ia miliki. Kalau ia tidak mampu dengan hartanya, maka ia bisa dengan tenaganya. Tenaganya nggak bisa, dengan pikirannya. Dan paling mudah sedekah itu, kata Nabi, tabassamuka fi wajhi akhika shadaqatun, dan senyum pun adalah ibadah. Ketika kita tidak memiliki semuanya, maka sedekah dengan senyuman. Wa mut'imil ji'an wa shaimi bi syahri Ramadan. Dan yang keempat, surga merindukan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Makanya Ramadan ini bulan yang sangat mulia, di antara bulan yang sangat mulia dan sangat berkah. Sehingga dengan kemuliaan Ramadan ini, banyak orang ketika di luar Ramadan jauh dari masjid, jauh dari Allah, jauh dari sedekah, tapi ketika datang Ramadan berbondong-bondong datang ke masjid, banyak ahli sedekah dan lain sebagainya. Itulah di antara karomah kemuliaan daripada bulan Ramadan. Kita gembira saja, kita kita gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Itu termasuk diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala jasad kita. Diharamkan masuk nerakanya Allah, itu baru gembira. Orang yang puasa di bulan Ramadan, tidurnya ibadah, diamnya tasbih. Jadi banyak perkara ibadah ketika orang-orang berpuasa. Maka oleh karena itu, keempat golongan ini, kata Nabi, akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari keempat ini kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.